Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi ekuitas. Nah, jadi bentuk organisasi perusahaan itu ada bentuk kepemilikan, bentuk kemitraan, dan bentuk perusahaan. Jadi kalau bentuknya perusahaan, ekuitas dari perusahaan ini terbagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama itu adalah modal saham, yang kedua itu return earning. Pada perusahaan bentuknya PT, maka ekuitas berupa share capital ini hanya akan berubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Misalnya penerbitan saham baru, maka ekuitas share capitalnya akan bertambah. Tapi kalau perusahaan beroperasi kemudian perusahaan memperoleh laba, maka laba yang diperoleh perusahaan untuk periode tersebut akan menambah ekuitas. Tetapi bukan pada bagian share capital, tapi pada bagian return earning. Adapun karakteristik dari suatu perseroan, yang pertama, dipengaruhi oleh aturan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham. Yang ketiga, saham biasa dan saham preferen. Selanjutnya kita masuk ke sistem saham. Jadi yang terkait dengan sistem saham ini, yang pertama, saham yang dimiliki pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Yang kedua, sebagai dasar untuk membagi dalam hal hak suara. Yang ketiga, saham ini menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Yang keempat, sistem ini juga membagi secara proporsional ada namanya preemptive right atau hak untuk didahulukan. Jenis saham. Nah, jadi jenis saham itu ada dua. Yang pertama, saham biasa. Saham biasa ini mempunyai hak suara, mempunyai resiko yang lebih besar, tidak ada garansi bahwa pemegang saham bisa akan mendapatkan dividen. Yang kedua yaitu adalah saham istimewa. Nah, keistimewaan dari saham istimewa yaitu ia mendapatkan hak untuk mendapatkan dividen lebih dahulu dibandingkan saham biasa. Kemudian kalau seandainya dividen itu sifatnya kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan tahun sekarang, perusahaan memperoleh laba, maka dividen yang diterima oleh pemegang saham preferen itu ada dua. Yang pertama, dividen yang tertunggak tahun sebelumnya ditambah dividen untuk jatah tahun sekarang. Itu kalau sifat dividennya kumulatif. Tapi kalau sifat dividennya tidak kumulatif, maka yang tertunggak di tahun sebelumnya itu akan didapatkan. Yang didapatkan hanya dividen di tahun sekarang. Ia mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Selanjutnya yaitu adalah bagian ekuitas. Jadi, ekuitas pada perseroan itu kalau dirinci lebih detail, yang pertama itu ada share capital, atau dibagi menjadi dua, yaitu share capital ordinary dan share capital preference. Yang kedua adalah share premium. Itu bagian dari ekuitas saldo normalnya kredit. Yang ketiga ada retained earning, yaitu saldo laba. Yang keempat, other comprehensive income, atau bagian dari ekuitas. Yang kelima yaitu treasury share atau saldo normal treasury share atau saldo normalnya yaitu debit. Yang keenam adalah pemegang saham minoritas. Selanjutnya yaitu adalah akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama itu ada saham yang diterbitkan dengan menyebutkan nilai nominal saham. Yang kedua ada juga saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Yang ketiga penerbitan saham melalui kombinasi. Yang keempat penerbitan saham untuk transaksi-transaksi non-cash. Yang kelima biaya-biaya yang berhubungan dengan penerbitan saham.
Selanjutnya yaitu saham diterbitkan melalui paketan. Saham diterbitkan melalui paketan atau diterbitkan bersama sekuritas lain itu ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan. Yang pertama, metode proporsional, yang kedua metode inkremental. Nah, kapan kita menggunakan metode proporsional? Kalau kedua harga pasar saham, baik harga pasar saham biasa maupun harga pasar istimewa, keduanya diketahui. Tetapi kalau informasinya hanya diketahui harga pasar salah satu saham, maka kita menggunakan metode inkremental. Jadi kita menggunakan metode proporsional itu ketika kedua harga pasar saham itu baik harga pasar saham biasa maupun harga pasar istimewa itu keduanya diketahui. Tetapi kalau hanya salah satu saham saja yang diketahui harga pasarnya, maka kita menggunakan metode inkremental. Di sini ada namanya transaksi penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Nah, jadi walaupun secara umum kita menerbitkan saham untuk memperoleh uang cash karena penerbitan saham menerbitkan obligasi bagian dari perusahaan untuk mendapatkan dana besar. Tapi ada kemungkinan kita menerbitkan saham ini juga untuk transaksi-transaksi non-cash. Misalnya kita menerbitkan saham karena kita memperoleh aset tetap, atau kita menerbitkan saham karena kita membayar jasa yang diberikan oleh para expert. Dalam penerbitan saham, perusahaan harus mengeluarkan biaya-biaya yang langsung berhubungan dengan penjualan atau penerbitan saham tersebut. Ada biaya underwriting atau penjamin, ada biaya terkait dengan accounting dan legal fees, ada biaya terkait dengan cetak, dan biaya pajak. Selanjutnya kita masuk ke materi treasury share. Nah, apa yang menjadi dasar perusahaan itu membeli kembali sahamnya yang telah beredar? Itu ada 4. Yang pertama, supaya saham perusahaan menjadi menarik. Yang kedua, meningkatkan earning per share. Yang ketiga, karena saham akan digunakan untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus. Yang keempat, untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Nah, secara akuntansi, ada dua metode yang dikenal di dalam treasury share. Yang pertama, metode harga perolehan. Yang kedua, metode nilai nominal. Nah, selanjutnya itu treasury share ini akan mengurangi ekuitas. Selanjutnya yaitu masuk ke saham istimewa. Jadi di saham istimewa atau preference share itu ada fitur-fitur biasanya yang berhubungan dengan saham istimewa istimewa. Yang pertama, keistimewaan dalam hal dividen. Nah, kenapa ia mempunyai keistimewaan dalam dividen? Karena dia mendapatkan alokasi pembagian dividen lebih dahulu dibandingkan pemegang saham biasa. Kemudian, dividen untuk saham preference itu jumlahnya tetap. Yang ketiga yaitu sifatnya kumulatif. Keistimewaan yang kedua adalah keistimewaan ketika mendapatkan alokasi dari aset yang mendapatkan keistimewaan ketika terjadi pembagian distribusi dari hasil penjualan aset. Keistimewaan yang ketiga yaitu adalah ada hak bagi pemegang saham istimewa tersebut untuk dapat mengkonversi saham istimewanya menjadi saham biasa. Yang keempat, keistimewaannya yaitu adalah bisa dilunasi. Atau biasanya bisa dilunasi dipercepat sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kelima yaitu tidak ada hak suara. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dividen. Jadi dividen ini juga masuk bagian dari ekuitas. Dividen itu bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Nah, di sini ada
yang namanya kebijakan dividen. Nah, kebijakan dividen itu membicarakan tentang berapa besar dividen yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan ketika perusahaan mau membayarkan dividen kepada para pemegang saham, yaitu yang pertama, adanya kesepakatan dengan kreditor. Yang kedua, kemudian terkait dengan jumlah dividen yang dibayarkan itu juga terkait dengan kewajiban perusahaan untuk memenuhi secara aturannya. Karena perusahaan punya kewajiban membagi dividen kepada pemegang saham. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka ia harus tetap mempertimbangkan bahwa setiap tahun ia harus membayar dividen kepada pemegang saham. Kemudian ia juga harus mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan perusahaan ia itu punya kesempatan untuk tumbuh, sehingga membutuhkan dana untuk melakukan ekspansi perusahaan. Maka retained earning atau saldo laba menjadi dana internal yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan perusahaannya. Sehingga ketika perusahaan dapat tawaran untuk dapat mengembangkan ekspansi perusahaannya, sangat mungkin perusahaan akan menahan beban pembayaran dividen. Kemudian perusahaan juga perlu mempertahankan supaya pembayaran rasio dividen tidak berkuasa. Kemudian untuk menjaga cadangan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Nah, sebelum ia melakukan pembayaran dividen, maka perusahaan perlu mempertimbangkan kalau ia membayar dividen tunai, maka ia perlu mempertimbangkan tersedia tidak kas yang mencukupi yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar dividen. Kemudian kita harus mempertimbangkan kondisi keuangan perusahaan, jangan sampai nanti pada periode-periode berikutnya masalah terjadi. Selanjutnya yaitu jenis dividen. Yang pertama ada dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk uang kas. Yang kedua, properti dividen, yaitu dividen yang dibayarkan oleh perusahaan dalam bentuk aset lain selain kas. Yang ketiga, liquidating dividen, atau dividen biasanya dibayarkan oleh perusahaan itu diambilnya dari saldo laba. Tapi ada kalanya ketika saldo laba tidak mencukupi, maka dividen yang dibagikan itu diambil dari ekuitas kita yang lain. Yang keempat itu ada share dividen, yaitu dividen yang dibayarkan perusahaan dalam bentuk saham. Nah, semua dividen kecuali share dividen akan menjadikan total ekuitas perusahaan itu turun, sedangkan share dividen itu menjadikan total ekuitas perusahaan itu tetap. Selanjutnya kita akan membahas akuntansi untuk pembayaran dividen tunai. Nah, pada akuntansi untuk pembayaran dividen tunai ini ada 3 tanggal penting terkait dengan pembayaran dividen tunai. Yang pertama, tanggal pengumuman, yaitu pada tanggal pengumuman ini maka perusahaan sudah mengakui adanya dividen pada posisi debit. Kreditnya ia akan catat adanya dividen payable. Yang kedua ada record date. Nah, pada bagian ini walaupun namanya tanggal pencatatan tidak ada penjurnalan karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata. Jadi pada tanggal penting yaitu record date itu tidak ada tanggal pencatatan. Karena pada tanggal pencatatan itu hanya mendata. Selanjutnya adalah payment date atau tanggal pembayaran. Nah, perusahaan akan mendebit atau menghapus akun dividen payable dan mengkredit akun cash. Selanjutnya itu ada akuntansi untuk properti dividen. Nah, kalau dividen properti, maka yang dibayarkan oleh perusahaan itu bukan dalam bentuk kas, tetapi aset lain selain kas. Pada saat perusahaan mengumumkan bahwa ia akan membagikan dividen properti, maka yang harus dilakukan perusahaan yaitu perusahaan harus menilai kembali nilai properti itu sebesar nilai wajar. Selanjutnya itu adalah akuntansi untuk akuntansi pada liquidating dividend.
Pada dividen likuidasi, ini berarti dividen itu biasanya diambil dari saldo laba. Nah, jika dividen yang mau dibagikan oleh perusahaan itu melebihi saldo laba yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan diambillah dari bagian ekuitas perusahaan yang lain. Selanjutnya, akuntansi pada dividen saham. Nah, dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham itu dalam bentuk saham. Kalau kita memutuskan untuk membagikan dividen saham, maka pada saat saham itu diserahkan, maka ada transaksi penerbitan saham. Kalau terdapat transaksi penerbitan saham, otomatis modal saham perusahaan itu akan meningkat. Kemudian pembagian dividen ini dilakukan secara prorata. Ada alasan perusahaan itu membagikan dividen saham. Yang pertama, ia ingin tetap memuaskan pemegang saham ketika ia tidak memiliki kas yang mencukupi. Yang kedua itu ada increase marketability dari saham perusahaan atau dapat meningkatkan marketability dari saham perusahaan. Yang ketiga, supaya pemegang saham itu secara permanen berinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Nah, ada pengelompokan untuk share dividen. Yang pertama ada kategori small share dividend. Itu artinya kalau seandainya dividen saham yang dibagikan oleh perusahaan itu lebih rendah atau lebih kecil dari 20% atau lebih kecil dari 25%. Nah, yang selanjutnya kalau kategorinya large share dividend itu artinya yang lebih dari 20% atau lebih dari 25%. Maka perusahaan akan mencatat return earning pada posisi debit, itu sebesar nilai nominal dari saham tersebut. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan untuk video singkat tentang dividen, tentang ekuitas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.